kita mau datang menyembah, menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulia bagi anak
ini Tuhan kami memperingati kelahiran Tuhan. Kami berucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami Tuhan, sehingga Engkau mengenapi janji-Mu Tuhan untuk Engkau datang ke dunia untuk menghapus dosa kami Tuhan. Dan kami sekarang menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bebas dari dosa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau boleh kumpulkan kami Tuhan satu persatu tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kuasa-kuasa gelap, roh-roh penghulu-penghulu di udara Tuhan tidak senang kami akan berkumpul. Tapi kami mau patah itu dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Mari Kau Tuhan, ibadah ini Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan yang main musik, yang memimpin pujian, dan terlebih Tuhan hamba-Mu yang mungkin akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu itu tutup atas kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Amin. Saudara boleh lambaikan yang ada di kanan, di kiri saudara. Selamat hari Natal, puji Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita merayakan kelahiran Juru Selamat Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita muliakan namanya. Haleluya. Hallelujah.
beberapa yang belum kebagian tempat duduk. Ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Mari saya undang kaum wanita, seluruh kaum wanita yang hadir, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Seluruh kaum wanita yang merasa lewat. Ayo remaja juga enggak apa-apa. Remaja kan wanita. Ayo lagi ya. Ayo Jessica. Selamat datang. Haleluya, puji Tuhan. Karena kita sudah mendengarkan pujian dari kaum wanita, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria. Mari silakan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan pujian bersama-sama. Terima sukacita surga. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Dalam dunia, dan karena kasih-Nya Dia menebus setiap salah dan dosa kita. Tuhan tidak memandang rupa kita, Tuhan tidak memandang harta kita, tetapi Dia memandang setiap kita yang mau datang kepadanya. Pagi hari ini mari buka hatimu untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan, dan kasih-Mu itu kekal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan
Tuhan. Tuhan yang akan menghapus setiap air mata kita. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku Tuhan. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengajariku. Ada Tuhan yang bersama dengan kita melewati badai hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kau yang buatku tenang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Apa yang baik, namamu yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau kataku, Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang mengerti setiap tetesan air mata kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pertolongan-Mu, kasih setia-Mu sungguh besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku sekarang sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Engkau telah lahir bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Engkau yang mengerti setiap tetesan air mata kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah sukacita Natal, damai Natal ada di dalam pribadi kami, ada di dalam keluarga kami Tuhan, supaya kami lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat Natal. Haleluya, sukacita dari Tuhan kita boleh terima hari ini, bahwa Natal itu memberikan kita damai. Natal itu memberikan kita sukacita
karena telah lahir Yesus Tuhan dan menebus dosa kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang Natal. Kasih itu adalah, Natal adalah kasih. Haleluya. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16. Yohanes 3:16, firman Allah berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah berita Natal sebenarnya, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes berbicara tentang Yesus itu adalah Allah. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dijelaskan juga di ayat yang ke-14, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, Yesus yang adalah firman, firman itu yang adalah Allah itu sendiri. Dia datang dari sorga, datang ke dunia ini menjadi Yesus, yaitu daging Yesus, dan menyelamatkan kita. Makanya saudara-saudara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, di dalam Yesus penuh dengan kasih dan kebenaran. Makanya Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan saya dan saudara, sehingga Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ini tentang latar belakang daripada ayat ini. Ini ada satu perbincangan Yesus dengan seorang yang bernama Nikodemus. Dia seorang Farisi. Dia datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara tahu bahwa golongan Farisi ini adalah pemimpin agama Yahudi yang tahu firman Tuhan, yang hafal tentang Taurat, tentang firman Allah, tetapi dia haus, dia rindu berjumpa dengan Yesus. Kemudian dia bertanya-tanya tentang Yesus, bagaimana dia harus lahir baru, bagaimana dia harus mengenal kebenaran. Makanya Yohanes 3:16 katakan, Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, ini yang disebut dengan Natal, saudara-saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita ini yang berdosa diselamatkan. Kita ini manusia berdosa. Siapa yang tidak punya salah dosa? Manusia pada hakikatnya semua hidup di dalam dosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjuang hari demi hari supaya kita bisa melewati hari demi hari, dan kita berjuang melawan dosa, melawan segala pergumulan-pergumulan kita. Tetapi sesuai dengan pujian tadi bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Amin. Setiap air mata kita, setiap pergumulan kita, Tuhan tidak tinggalkan kita. Saya mau katakan bahwa sekalipun kita menghadapi masalah, pergumulan, saudara tidak sendiri. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita, yang selalu menolong, yang selalu memberkati kita, yang selalu menyertai kita. Makanya saudara ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan.
Amin, saudara-saudara. 2 tahun sudah berlalu, kita hadapi satu tantangan yang besar. Bahkan ada orang-orang yang kita kasihi sudah mendahului kita. Mungkin Natal pada waktu yang lalu masih bersama-sama dengan kita, tetapi Natal saat ini tidak bersama-sama dengan kita. Tapi kita bersyukur, saudara-saudara, kita boleh ada bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, istri, anak-anak yang kita cintai. Kita harus menyadari bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bisa kita lewati masa yang sukar. Saya mau katakan masa yang sukar, karena ada banyak sekali yang kita lihat. Bahkan saudara-saudara, ada kesaksian kaum pria juga pernah mengalami keadaan itu. Tetapi semua kita bisa lewati karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Sekalipun saudara-saudara, kita mungkin berbuat salah. Tuhan, kadangkala kita berkata, Tuhan, saya tidak layak, saya banyak bolong-bolong, tidak ibadah, saya banyak kesalahan, saya banyak dosa. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan memperhatikan kita. Sebenarnya semua kita tidak layak. Kalau melihat dari ukuran Alkitab, saudara, kita tidak layak. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya, saudara-saudara. Ada beberapa alasan kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita lihat di dalam Ibrani pasal pertama ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Coba kita lihat, saudara-saudara, alasan Yesus datang ke dalam dunia ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Saudara, alasan Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah pribadi daripada Allah. Dia itu adalah Tuhan. Alkitab mencatat bahwa di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, Ia, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud, gambar wujud Allah. Saudara, kalau melihat Allah, lihat pribadi Yesus. Dia itu adalah image daripada Allah itu sendiri. Makanya kita harus datang kepada Dia. Saudara-saudara, dalam sejarah manusia, manusia berusaha untuk mencari Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Mereka berusaha mencari Tuhan, mencari keselamatan itu. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara. Yesus datang dari sorga, makanya firman Allah katakan Dia adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu pribadi Yesus, supaya kita ini yang berdosa diselamatkan. Saudara, yang pertama adalah Tuhan ingin menyatakan pribadinya bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang mengenal setiap kehidupan kita. Ketika kita mengenal Yesus, itu juga kita mengenal Dia adalah Bapa kita, Bapa yang mengasihi kita. Nah, saudara-saudara, kemudian kita lihat yang kedua, tetap di dalam Ibrani 1 ayat 3, dikatakan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ini Yesus ingin menyatakan bahwa Dia datang, Dia itu berkuasa, Dia punya kekuatan. Yesus ini, saudara-saudara, punya kuasa. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup menolong kita dalam situasi yang kita hadapi, saudara-saudara. Allah sanggup menolong dan memberikan kita pertolongan, dan Dia adalah andalan di dalam hidup kita. Dan saudara-saudara,
Makanya hari ini kita merayakan kelahiran Yesus. Yesus yang penuh dengan kuasa. Saudara-saudara, manusia punya kuasa tetapi terbatas adanya. Bahkan manusia yang punya kedudukan, punya jabatan tinggi, punya kuasa, tetapi terbatas adanya. Tetapi kita punya Yesus. Dia berkuasa. Firman Allah katakan, dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 10 katakan, Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Makanya saudara-saudara, kuasa Tuhan itu Tuhan akan nyatakan kepada kita di hari Natal ini. Mungkin kita membawa beban, persoalan. Mungkin kita membawa pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Percayalah saudara-saudara, Tuhan sanggup menolong kita. Dia punya kuasa. Coba kita lihat satu ayat saudara-saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat bagian B. Bahwa Yesus Tuhan kita penuh kuasa. Kuasa yang berasal daripada Tuhan adalah kuasa yang lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam saya dan saudara, lebih besar daripada roh huruf kecil, roh yang ada di dalam dunia ini. Makanya saudara-saudara, ketika kita percaya, kita diberi kuasa. Sesuai dengan doa daripada Pak Eko tadi bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita sudah bebas dari segala dosa. Dan roh yang ada di dalam kita itu saudara-saudara adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Betapa Tuhan mengasihi kita. Dia berikan kita kasih-Nya. Dia berikan juga kita kuasanya. Makanya kuasa yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Makanya saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Natal ini mengingatkan kepada kita yang pertama bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang layak disembah. Kemudian yang kedua, Yesus itu penuh dengan kuasa. Dia sanggup menolong kita. Kuasa yang ada di dalam dunia ini tidak mampu, tidak sebanding dengan kuasa Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita harus terus hidup di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Saudara mungkin mengalami pergumulan. Saudara mungkin mengalami satu masalah. Tetapi saudara-saudara, dengan kuasa doa, Tuhan sanggup mengubahkan itu. Amin. Mari kita percaya dengan kuasa doa. Doa sanggup mengubahkan segala sesuatu. Karena kita punya Yesus yang penuh dengan kuasa. Kita lihat selanjutnya. Masih di Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Dikatakan, Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, kita diberi kuasa. Dan selanjutnya dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Terjadi di mana itu saudara-saudara? Terjadi di atas kayu salib. Ketika dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai, dosa kita sudah diampuni. Ketika dia berkata tetelestai, artinya sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menebus segala salah dan dosa kita. Dan dikatakan yang ketiga, Yesus datang supaya apa? Menyatakan pengampunan kepada manusia. Makanya saya katakan tadi, kita ini manusia berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Semua kita penuh dengan dosa. Tetapi saudara-saudara, Yesus datang. Ia menyelesaikan. Dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan dikatakan firman Allah, kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi, di tempat yang tinggi.
duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yesus menyucikan dosa kita. Itulah alasan Natal, alasan Yesus datang ke dalam dunia ini, supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Saudara-saudara, mari datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita, saudara-saudara. Kita saja seringkali lalai. Kita saja seringkali banyak alasan untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak banyak alasan untuk memberkati kita. Amin. Buktinya, saudara-saudara, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan. Setiap hari saudara bangun pagi, saudara bisa hirup udara, saudara bisa sehat, saudara bisa kuat. Itu kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kita. Makanya saudara bisa menikmati hidup, bisa bekerja, melihat anak-anak kita bertumbuh dengan sehat, lucu, semua karena kemurahan Tuhan. Makanya saudara-saudara, momen Natal ini Tuhan juga ingin supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Momen Natal juga ini adalah ungkapan kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itulah yang penting dalam hidup kita, saudara-saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau setia di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari-hari yang kita akan lewati bukan akan semakin baik, akan semakin banyak persoalan, pergumulan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita berjalan dengan Tuhan Yesus, firman Allah katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Saudara, Tuhan memberikan kita kelegaan. Tuhan menolong kita. Kadang-kala saudara-saudara, ada saatnya kita seperti tidak ada jalan, seperti dalam suatu pergumulan yang berat. Tetapi Tuhan datang. Tuhan ajak kita, mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita pertolongan, damai sejahtera, kelegaan hanya ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang tidak, kadangkala kita dalam keluarga, siapa yang tidak pernah terjadi perselisihan? Semua. Tetapi saudara-saudara, karena ada Yesus di dalam hidup kita, makanya Tuhan mau supaya kita satu. Amin. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kedamaian. Bagaimana kalau kita hidup dalam damai? Enak kan? Suami istri damai, anak-anak jadi senang, keluarga jadi diberkati oleh Tuhan. Berkat itu tidak terhambat. Kalau ada damai, sukacita, walaupun dalam keadaan ada masalah, tetapi kalau ada damai, sukacita, berkat Tuhan itu akan terus mengalir di dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau ada masalah dalam keluarga, sudah tidak ada damai. Tetapi sudah pagi hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Damai Allah kiranya turun atas keluarga kita. Amin. Makanya Matius 1 ayat 21. Coba kita lihat saudara-saudara. Matius 1 ayat yang ke-21. Firman Allah katakan begini. Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa saya dan saudara. Yesus lahir, itulah Natal, saudara-saudara. Dia datang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kadang-kala tanpa kita sadari, mulut kita, perbuatan kita, bahkan hati kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan tadi bahwa Tuhan menyucikan kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, menghapuskan segala dosa kita. Dia sudah selesai di atas kayu salib. Sudah tidak ada korban-korban lagi, saudara-saudara. Tidak ada korban lagi. Sudah satu korban, yaitu Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara,
kita masih lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Kita lihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti saudara-saudara, dia juga menyediakan tempat bagi kita. Dikatakan ia mengadakan penyucian dosa, kita disucikan, dia mati di atas kayu salib, dosa-dosa kita diampuni, kemudian ia naik ke sorga. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Firman Allah katakan, ketika Yesus katakan kepada murid-murid, kemana aku pergi, engkau pun akan pergi. Bahwa saudara-saudara, ketika Yesus pergi ke sorga, firman Allah katakan dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah juga supaya Tuhan menyediakan tempat yang permanen bagi kita, saudara-saudara. Di dalam dunia ini kita hanya sementara. Firman Allah katakan kita seperti berkemah di dunia ini. Karena satu kali tubuh kita ini akan dibongkar. Kita akan menjadi tanah, saudara-saudara. Kita akan dimakan cacing. Tetapi roh kita akan dibawa ke surga. Tuhan memberikan tempat yang permanen bagi kita, yaitu surga yang kekal. Karena di mana Yesus berada, kita pun akan berada. Makanya saudara-saudara, kita ikut Tuhan. Janji keselamatan, janji surga, Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya dan setia kepada Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara, dikatakan setelah pekerjaan Yesus di bumi selesai, Ia mati, bangkit, naik ke sorga, Dia menanggung segala dosa kita, dan dikatakan Dia siapkan tempat bagi kita. Haleluya. Tidak sia-sia kita ikut Tuhan, saudara-saudara. Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita, bahkan Tuhan memberkati kita. Kita salah, Tuhan angkat. Kita jatuh, Tuhan angkat. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Kita saja kadangkala lupa, kadangkala meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pagi hari ini Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi. Dia tidak meninggalkan kita. Buktinya hari ini kita bisa ada. Makanya saudara-saudara, Natal adalah bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini. Natal bukan hanya sekedar kita seremonial saja, tetapi Natal itu mengingatkan kepada kita akan cinta Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mengingatkan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, hari ini kita mengucap syukur. Kita hanya memperingati ya, bagaimana kelahiran Yesus. Memperingati itu, dasar kata itu ingat. Kita ingat kepada Tuhan. Kita ingat kasih-Nya. Makanya setiap Natal kita harus ingat kasih Tuhan. Bahwa betapa besar kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Makanya kita kembali di ayat pokok tadi, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, tidak binasa. Binasa di sini adalah masuk ke neraka yang kekal, melainkan apa, saudara-saudara? Beroleh hidup yang kekal di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, itulah Natal yang sesungguhnya. Bukan hanya seremonial kita, bukan kita hanya ya pokoknya ini hari raya umat Kristen anak Tuhan, tetapi Natal kita ingat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kita mungkin kadangkala ada di titik pergumulan, persoalan. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa bisa begini? Tuhan, kenapa ini harus terjadi kepadaku? Kenapa harus begini? Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada rencana, maksud Tuhan dari segala sesuatu yang kita alami. Apakah kita mau menyerah? Tidak, saudara-saudara. Mari kita hadapi hidup ini. Kita terima kenyataan hidup ini.
dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Jangan saudara berkata, aduh Tuhan, saya tidak layak, saya berdosa. Tuhan, saya berbuat begini, saya lakukan ini, Tuhan mengasihi kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Firman Allah katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara. Tuhan memberkati saudara. Tahun 2021 ini kita akan lewati. Kita akan lewati 2022. Kita akan masuk di 2022. Mari kita hidup lebih baik lagi, saudara. Mari kita lebih mencintai Tuhan. Amin. Lebih mengasihi Tuhan. Lebih bersyukur. Ya. Orang kalau bersyukur dalam segala keadaan, dalam apapun yang terjadi, dia tetap kuat. Dia tetap bersukacita. Saudara-saudara, kenapa orang hari-hari ini tidak mengucap syukur? Karena selalu melihat yang di atas. Selalu lihat, dia enak ya. Dulu saudara-saudara, zaman dulu hidup kita ya kadangkala mandi di got, mandi itu tidak masalah hidupnya. Seperti enjoy saja. Karena ya sudah begitu hidup, ya kan? Kita nikmati saja. Sekarang karena apa? Tuntutan. Karena ingin seperti itu. Mari kita kembali saudara-saudara. Kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jangan kita lihat-lihat terus di atas, tapi lihat-lihat di bawah. Kita bersyukur masih ada orang yang lebih susah dari kita, ya kan? Masih susah masih banyak saudara-saudara. Tapi kita bersyukur pagi hari ini. Saudara bisa datang beribadah, saya lihat dengan baju-baju yang bagus, baju-baju yang baru. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, lihat anak-anak kita lucu-lucu, cucu-cucu kita diberkati Tuhan. Semua kemurahan Tuhan. Makanya hadapi saja saudara-saudara. Orang dunia katakan tetap bahagia, hadapi dengan senyum. Tuhan memberkati kita pagi hari ini ya. Tuhan menolong kita, biarlah kasih setia Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, biarlah berkat Natal ini kita boleh terima dengan sukacita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kemudian kita akan masuk di dalam doa. Saudara-saudara, kita nyanyikan pujian tadi sebelum firman. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Haleluya. Saudara-saudara, tidak usah takut kita beribadah. Ada penjaga dari Tuhan, ada juga penjaga dari negara. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur tempat kita Tuhan sudah tolong. Jadi kita bebas beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita nyanyi Engkau Bapa yang mengasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi. Pandang penuh dan
pujian ini kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Katakan, Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tuhan tidak pernah memandang rupa. Tuhan tidak pernah memandang siapa diri kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, bukan setengah-setengah, tetapi sepenuh hati. Tuhan mengasihi kita, tidak seperti yang dunia berikan. Haleluya. Yang berkasih, walau kita melewati badai, gelombang, Tuhan tidak tinggalkan kita. Haleluya. Engkau yang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Katakan, Engkau Bapa yang baik. Makasih Tuhan, Engkau sudah datang ke dalam dunia ini bagi kami. Kami yang berdosa, Kau telah Engkau setiap tetesan air mata kami, Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau tahu segala persoalan. Engkau yang mengerti setiap keresahan kami. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi, Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik bagi kami. Engkau mengerti tetesan air mata kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Saudara, mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan tidak memandang siapa kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang abadi. Kasih agape, kasih Allah kepada manusia. Kasih yang tidak terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara pagi hari ini. Dia mengasihi keluargamu. Dia mengasihi pribadimu. Dia mengasihi istrimu. Dia mengasihi suamimu. Dia mengasihi anak-anakmu. Mari hiduplah di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Bapa-Ku yang baik. Mari dengan kasih Kristus, Bapak riang maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan kita kepada Dia. Engkau sungguh baik Bapa di kehidupan kami Bapa.
Engkau memberkati setiap kami Bapa. Engkau menjaga kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau telah berikan kami waktu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau berkati kami, biarlah kebenaran ini menjadi rema dan kami bisa menjalankannya setiap hari Tuhan. Menjadi pegangan hidup kami, menjadi jalan kuat lebih melayani-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan, berkah-Mu baik bagi setiap kami, setiap keluarga kami, setiap kami yang berada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau berkati Pak Dhani Tuhan yang telah memberkati kami Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau berikan lagi ide-ide baru Tuhan buat gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan telah Kau berikan kami firman di pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami juga akan menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Kami memberikan karena kami mencintai Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami serahkan firman kami perserahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sebagai pengumuman, kita tetap ada doa pagi setiap pukul 4.30. Kemudian ibadah perayaan Natal akan diadakan pada tanggal 16 Januari 2022. Saudara dukung dalam doa supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pada hari Minggu kita ibadah raya di tempat ini jam 8 pagi pada besok hari. Saya serahkan mungkin kepada panitia atau Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan Gembala. Ya puji Tuhan, kita pagi hari ini kalau sudah ruang ibadah full nih, saya minimal saya sudah tahu nanti tanggal 16 itu yang datang berapa. Ya ternyata luar biasa, banyak banget jemaatnya Betania ya. Jadi Bapak Ibu dukung doa selalu untuk tanggal 16 ya, biar kita semua
boleh menjalankan perayaan Natal dengan baik, ya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya tadi bisa disampaikan sama Bu Gembala, mengundang kita semua ya, nanti kita sama-sama, kita mau sama-sama merayakan Natal bareng-bareng. Ya, tanggal 16 doakan tidak ada halangan, tidak ada mundur atau yang lain ya, karena masa pandemi seperti ini, tapi kita percaya, kita yakin nanti semua berjalan dengan baik. Terus yang kedua saya sampaikan juga, perayaan nanti kita juga melibatkan remaja ya, jadi mungkin nanti melalui seksi acara Pak Yusak mungkin menyampaikan Bu Gembala, salah satunya adalah kita melibatkan remaja di penerima tamu dan di pengaturan konsumsi ya, dan di istilahnya di ketika ada tamu masuk kita banyak melibatkan remaja ya, karena kita kemarin kita sudah komitmen, kita mencoba mengajak remaja ini untuk terlibat sehingga tidak asing lagi ketika melayani Tuhan ya, seperti itu. Juga nanti ada pengisi acara, juga ada remaja, juga ada dari anak-anak, juga bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jadi mari kita sama-sama kita rayakan kelahiran Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita sama-sama buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang patut kita rayakan, Bapak Ibu ya semua ya. Patut kita rayakan, patut kita benar-benar agungkan, karena itu Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Amin. Ya. Terus saya juga terima kasih atas segala persembahan yang diberikan ke panitia Natal, buat Bapak Ibu semua yang sudah terlibat, saya sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih. Ya, sampai saat ini pendanaan juga sudah hampir nutup sebenarnya ya. Cuma ada beberapa hal yang nanti kita, kalau itu pendanaan lebih, kita banyak dipakai untuk inventaris gereja, Bapak Ibu ya. Jadi dana lebih itu tidak dipakai foya-foya panitia ya. Biasanya ada panitia yang panitia yang di sebelah ya, kalau lebih itu wah pakai makan-makan lah, dipacet atau enggak. Kalau kita nanti ada dana lebih, kita pakai semua untuk inventaris gereja. Kita pure semua untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Ya semua kita gunakan, jadi enggak usah nanti kalau sudah nutup tapi memberkati ya silakan ya, monggo. Ya biasanya udah nutup, udah ya sudah, biasanya ada gitu. Ada yang mau nutup gitu. Kalau ini kemungkinan enggak ada batasnya Bapak Ibu, karena memang kita semua kalau lebih kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, terima kasih ya, semua sudah memberi berkat, semua yang mendukung dalam doa dan selalu dukung dalam doa selalu buat panitia biar berjalan dengan lancar dan acara berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati panitia. Saya ingatkan juga lagi yang diumumkan Pak Eko, besok ada basar makanan ya Pak ya. Ya jadi ya nama makanan itu makanan dari Bu Slamet, itu namanya lalampah ya. Itu isinya daging ya. Oh ayam. Oh daging ayam ya, puji Tuhan ya. Jadi saudara-saudara, terima kasih segala persembahan saudara, baik dana Natal maupun tanda kasih juga kami kepada keluarga hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Nah saudara-saudara, Pak Budi juga yang klien-kliennya juga ternyata dikasih proposal. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati, berkati juga pekerjaan Pak Budi. Semuanya juga yang sudah berjerih lelah, yang sudah berkorban, pasti Tuhan balas memberkati. Memang pergumulan kita juga untuk pengadaan sound systemnya dan pengadaan juga alat-alat musik selanjutnya, dan juga banyak hal yang kita butuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti Pak Ketua Panitia katakan tadi, Pak Ardani, ada banyak juga yang kita butuhkan. Makanya saudara-saudara, biarlah kita ini menabur ya, istilahnya menabur.
Kalau kita memberi untuk Tuhan itu sudah berkaya ya. Tetapi ketika kita menabur, kita akan apa, saudara-saudara? Menuai. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Saudara menabur banyak, saudara akan mendapat banyak. Oh haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat kita akan menjelang tahun baru. Besok tetap kita ibadah pukul 8 pagi di tempat ini. Saudara-saudara, di depan mungkin saudara ada lihat petugas keamanan juga, saudara kita sudah koordinasi dengan baik. Baik hari ini maupun tanggal 16, saya sudah koordinasi dengan seluruh security, bahkan ini ada Babinsa, bahkan juga dari pihak desa sudah mengizinkan kita untuk beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah berkat Natal kita bawa di rumah. Mungkin ada suami atau orang tua yang belum datang, mari ajak mereka untuk sama-sama kita menikmati kasih Tuhan. Jangan ya cuma kita sendiri yang menikmati. Makanya kemarin Pak Riang katakan, Pak, ada anak-anak boleh silakan. Mereka juga berharga di mata Tuhan. Mereka juga milik Tuhan. Mereka juga layak diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita akan tutup ibadah kita ini. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kepadamu Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus, buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan, kami boleh menikmati berkat Natal lewat ibadah kami pagi hari ini. Kami membawa keluarga kami masing-masing berjumpa dengan Engkau Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, keluarga yang datang pada pagi hari ini. Kami boleh merayakan, kami boleh mendengar tentang berita Natal. Kami boleh mendengar sukacita Natal, bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Dan kami harus peringatkan itu, kami harus peringati bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah datang pagi hari ini. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, segala pergumulan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk Pak Sutikno, Tuhan jamah Pak Sutikno, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa juga untuk Pak Rahmat, Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah mereka pagi hari ini. Terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan. Kuasa Allah dinyatakan. Nama Tuhan dipuji. Kami berdoa, kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk panitia yang terus bekerja, diberkati Tuhan. Dana yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan sudah sediakan. Tuhan adakan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan.
Berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, lurah, camat, RT, RW. Tuhan berkati. Tuhan berkati Sidoarjo. Kami ucapkan berkat bagi bangsa kami. TNI, Polri dalam mengamankan bangsa kami. Tuhan memberkati. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami pulang dengan membawa damai Natal. Kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa kasih Yesus yang sejati itu tinggal tetap di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Ini di sana kan kalau di oh, ada. Aku sih bayar.